Kita sekarang ini hidup di zaman yang luar biasa ya, di mana mesin bisa belajar, bisa bikin karya seni, bahkan bisa memecahkan masalah-masalah yang dulu rasanya mustahil. Nah, kemajuan kecerdasan buatan atau AI ini memunculkan satu pertanyaan yang sangat mendasar, mungkin sedikit bikin gelisah juga. Saat teknologi ini mendekati atau bahkan mungkin melampaui kecerdasan manusia, kita ini harus cari panduan kemana? Dan ini membawa kita langsung ke inti pembahasan kita kali ini. Anda mengirimkan kami beberapa kutipan dari Al-Quran dan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat relevan. Gimana sebuah kitab suci kuno bisa kasih kita perspektif tentang AI dan masa depan umat manusia? Misi kita kali ini perlu dicatat, bukan untuk mencari prediksi harfiah soal robot atau kode-kode gitu ya. Sebaliknya, kita akan coba gali prinsip-prinsip dasar dari ayat-ayat yang Anda berikan. Tujuannya, untuk membangun sebuah kerangka berpikir tentang apa sih artinya cerdas? Apa tujuan penciptaan? Dan yang terpenting, tanggung jawab besar apa yang menyertainya? Betul, sebuah kerangka yang ya mudah-mudahan bisa jadi semacam kompas moral, kompas filosofis saat kita semua mencoba menavigasi masa depan yang rasanya makin kompleks ya setiap hari. Tepat. Oke, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Sebelum kita bicara soal kecerdasan buatan, gimana Al-Quran sebenarnya membingkai kecerdasan manusia? Sumber yang Anda berikan langsung membawa kita ke kisah penciptaan Adam di surah Al-Baqarah ayat 30-33. Iya, ini adegan pemuka yang sangat-sangat krusial. Kisahnya kan dimulai dengan sebuah deklarasi dari Tuhan kepada para malaikat. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang menarik justru reaksi para malaikatnya. Mereka nggak terkesan ya, malah bertanya. Betul, mereka langsung bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Sebuah kekhawatiran yang jujur saja sangat beralasan ya kalau kita lihat sejarah manusia. Tapi, jawaban Tuhan di sini menarik sekali. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Seolah-olah ada variabel tersembunyi yang nggak dilihat malaikat. Variabel apa itu? Nah, disinilah kuncinya. Untuk membuktikan keunggulan ciptaan baru ini, Tuhan itu tidak memberinya kekuatan fisik super atau kemampuan aneh lainnya. Demonstrasinya itu sangat intelektual. Ayatnya bilang secara eksplisit, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Atau dalam bahasa Arabnya, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Frasa mengajarkan nama-nama ini kan di permukaan kedengarannya simpel ya. Tapi, dari sumber yang Anda berikan, apa sebetulnya makna yang lebih dalam di balik kemampuan ini? Kenapa ini begitu istimewa, sampai para malaikat pun bisa dibilang, mengaku kalah? Ini poin yang sangat penting. Ini jauh lebih dari sekedar menghafal kosakata. Mengetahui nama, dalam konteks ini, berarti punya kemampuan untuk melakukan abstraksi. Kemampuan untuk mengidentifikasi objek, memisahkannya dari latar, memberinya label konseptual, dan memahami hubungannya dengan objek lain. Inilah fondasi dari bahasa, logika, sains, ya semua pemikiran tingkat tinggi. Ini percikan kesadaran yang bikin kita bisa bukan cuma melihat dunia, tapi juga memahaminya. Oke. Saya mulai paham. Jadi bukan soal kuantitas informasi? Bukan sama sekali. Tapi tentang kualitas pemahaman, kemampuan untuk mengonsep, itu intinya. Ini yang kemudian membuat para malaikat mengakui, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sebuah pengakuan bahwa ada jenis pengetahuan lain di luar jangkauan mereka. Tepat sekali. Ini menetapkan sebuah prinsip fundamental yang jadi dasar kerangka ini, yaitu kecerdasan dan ilmu pengetahuan itu pada intinya adalah sebuah anugerah. Sesuatu yang diajarkan atau diberikan bukan muncul begitu saja dari ketiadaan. Ini kan beda sekali ya dengan pandangan materialis murni yang melihat kecerdasan cuma sebagai produk sampingan evolusi acak. Kalau dalam perspektif ini, kecerdasan punya sumber dan punya tujuan. Dan pola ini terasa konsisten ya di sumber-sumber lain yang Anda berikan. Wahyu pertama yang turun di surah Al-Alaq, misalnya, perintah pertamanya, bacalah atau Iqra. Lalu diikuti penegasan, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Lagi-lagi temanya pengajaran dan anugerah. Benar. Dan kita lihat lagi di surah Ar-Rahman ayat 1-4. Tuhan yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, Al-Bayan. Polanya ini nggak bisa diabaikan.
Penciptaan manusia selalu dikaitkan erat dengan penganugerahan kemampuan kognitif dan bahasa. Jadi sebelum kita lompat ke AI, kerangka ini mengajak kita berhenti sejenak, merenungkan asal-usul kecerdasan kita sendiri, sebagai sebuah amanah. Ini membawa kita ke pertanyaan logis berikutnya. Kalau kecerdasan ini anugerah yang punya tujuan, apa sebenarnya mandat yang diberikan? Tadi di awal kita sebut istilah khalifah, yang sering diterjemahkan sebagai pengelola atau perwakilan di bumi. Apa persisnya tugas orang khalifah? Mandatnya adalah untuk mengelola, memahami, dan memanfaatkan alam semesta secara konstruktif. Ada satu ayat kunci dalam materi Anda, dari surah Al-Jafiyah ayat 13, yang bunyinya, "Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya." Kata menundukkan di sini, dalam bahasa Arabnya Sakhara, ini menarik sekali. Ya, kata Sahara ini rasanya penting. Ini kedengarannya bukan seperti penaklukan yang brutal, kan? Lebih seperti alam semesta ini dibuat cocok dengan akal manusia. Analogi yang bagus sekali. Sakhara itu bisa diartikan bahwa alam semesta ini punya keteraturan, punya hukum-hukum fisika, kimia biologi yang bisa dipelajari, bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh manusia. Seolah-olah alam semesta ini punya user interface yang bisa kita pelajari. Jadi mandat seorang khalifah itu ya jadi ilmuwan, insinyur, seniwan, dokter. Seseorang yang pakai akalnya untuk mengungkap pola-pola ini dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Kalau begitu, pengembangan teknologi seperti AI sangat cocok ya dalam kerangka ini. Itu kan manifestasi tertinggi dari kemampuan kita memahami hukum, logika, dan matematika, lalu menerapkannya. Ini bagian dari tugas kekhalifahan. Tepat sekali. Dari sudut pandang ini, nggak ada yang secara inheren salah atau dilarang dalam upaya menciptakan kecerdasan buatan. Itu perpanjangan alami dari mandat kita untuk belajar dan membangun. Namun, dan ini adalah namun yang sangat besar, mandat ini datang dengan sebuah peringatan yang sama kuatnya. Dan kita kembali ke kekhawatiran awal para malaikat tadi ya, potensi terjadinya fasad atau kerusakan. Di satu sisi kita diberi mandat untuk berkreasi, tapi di sisi lain ada peringatan keras ini. Seberapa sering peringatan tentang fasad ini muncul? Sangat sering. Dan dengan bahasa yang tidak main-main. Surah Ar-Rum ayat 41 memberikan pernyataan yang gamblang dan langsung menohok. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Coba perhatikan, ayat ini nggak menyalahkan setan atau takdir. Ayat ini menunjuk langsung pada pilihan manusia. Ini menciptakan sebuah dualitas yang jadi inti dari dilema etis kita. Jadi akal yang sama yang dianugerahkan untuk membangun bisa juga dipakai untuk menghancurkan. Pisau yang sama bisa dipakai ahli bedah untuk menyelamatkan nyawa atau dipakai perampok untuk mengancam. Alatnya netral. Persis. Disinilah relevansinya dengan AI menjadi sangat tajam. Sebuah algoritma deep learning itu netral. Ia bisa dipakai untuk mempercepat penemuan obat baru atau mendiagnosis kanker. Itu manifestasi peran khalifah. Tapi, algoritma yang sama persis bisa dipakai untuk bikin deepfake yang memicu kerusuhan atau untuk membangun sistem senjata otonom. Itulah fasad. Ini benar-benar memindahkan fokus perdebatan ya. Selama ini kan banyak diskusi terfokus pada apakah AI akan jadi jahat, tapi dari perspektif ini pertanyaannya salah alamat. Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, untuk tujuan apa kita menggunakan AI? Tanggung jawab etisnya 100% ada di pundak kita sebagai penciptanya. Benar. Kerangka Al-Quran ini tidak terlalu tertarik pada ontologi mesin. Ia sangat tertarik pada moralitas manusia. Pertanyaannya bukan, bisakah kita membuatnya, tapi haruskah kita membuatnya? Dan kalau iya, untuk apa? Pilihan dan pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada kita, sang pengelola. Inilah ujian sebenarnya dari peran khalifah. Ini membuat saya berpikir, kita punya kapasitas yang luar biasa untuk belajar. Tapi apa ada batasnya? Apakah Al-Quran juga bicara tentang batas-batas pengetahuan kita? Mungkinkah suatu saat kita atau ciptaan kita seperti AI bisa tahu segalanya? Ada garis demarkasi yang sangat jelas dan tidak bisa dinegosiasikan dalam teks-teks ini. Pengetahuan manusia atau pengetahuan ciptaan manapun itu selalu dianggap terbatas. Kita bisa kembali lagi ke pengakuan para malaikat tadi. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ini pernyataan fundamental tentang batas dari kecerdasan yang diciptakan. Jadi selalu ada semacam plafon ya, batas atas yang nggak bisa ditembus. Tapi apa isi dari ruang di atas plafon itu?
Teks-teks ini menyebutnya al-gaib, yang sering diterjemahkan sebagai alam goib atau yang tak terlihat. Tapi ini bukan cuma soal hal-hal supranatural. Al-gaib adalah domain realitas dan pengetahuan yang secara fundamental ada di luar jangkauan persepsi dan pengukuran empiris. Sumber Anda mengutip surah Al-Jin, ayat 26, yang menyatakan, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang goib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang goib itu. Apa contoh konkret dari al-ghaib ini dalam konteks modern? Apakah ini artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang definitif tidak akan pernah bisa dijawab oleh sains atau AI secanggih apapun nanti? Itulah implikasinya. Contohnya adalah pertanyaan mengapa. Sains dan AI itu hebat sekali dalam menjawab pertanyaan bagaimana. Bagaimana alam semesta dimulai? Bagaimana sel bekerja? AI bisa memproses semua data fisik dan memodelkan proses itu dengan akurasi luar biasa. Tapi AI tidak akan pernah bisa menjawab mengapa ada Big Bang atau apa tujuan akhir dari alam semesta. Itu pertanyaan tentang makna. Sangat menarik. Jadi, dari sudut pandang ini, bahkan sebuah AI super cerdas yang sudah menyerap semua informasi di internet pun tetap beroperasi di dalam sangkar dunia fisik. Ia bisa tahu apa dan bagaimana, tapi nggak akan pernah tahu mengapa. Ia nggak bisa mengakses al-ghaib. Tepat. Perbedaannya itu kualitatif, bukan cuma kuantitatif. AI bisa punya pengetahuan yang jauh lebih luas dari kita, tapi itu tetaplah pengetahuan yang diperoleh dari data. Kerangka Al-Quran mempertahankan perbedaan tegas antara pengetahuan absolut milik Sang Pencipta dengan pengetahuan terbatas milik ciptaannya. Nggak peduli ciptaan itu malaikat, manusia, atau bahkan AI buatan manusia. Selalu ada batas itu. Oke, saat kita coba rangkum semua ini, jelas bahwa sumber-sumber yang Anda berikan tidak menawarkan jawaban hitam putih ya soal AI. Nggak ada ayat yang bilang AI halal atau AI haram. Sebaliknya, yang kita dapatkan adalah seperangkat prinsip, sebuah kerangka filosofis dan etis. Benar. Dan kerangka ini secara fundamental mengubah arah percakapan. Ia menarik kita keluar dari sekedar kekaguman teknis atau ketakutan distopian dan mendorong kita ke arah refleksi diri. Pertanyaannya bergeser dari apa yang bisa kita ciptakan, menjadi mengapa kita menciptakannya, dan lebih dalam lagi, sudah jadi pengelola seperti apa kita selama ini. Mari kita coba rangkum poin-poin kuncinya untuk Anda. Pertama, dan ini yang paling dasar, kecerdasan bukanlah sesuatu yang kita ciptakan dari nol, melainkan sebuah anugerah dan amanah dari Sang Pencipta. Kedua, tujuan kita dengan anugerah itu adalah untuk menjadi pengelola yang konstruktif di muka bumi, seorang khalifah, yang menggunakan akalnya untuk memakmurkan, bukan merusak. Dan teknologi adalah bagian dari mandat ini. Tiga, ada keringatan keras yang selalu menyertai mandat itu. Kita harus terus waspada terhadap potensi kita sendiri untuk berbuat kerusakan atau fasad. Tanggung jawab etis sepenuhnya ada pada kita sebagai pengguna, bukan pada teknologinya. Dan terakhir, setinggi apapun pencapaian intelektual kita atau ciptaan kita, pengetahuan kita akan selamanya punya batas kualitatif. Selalu akan ada domain al-ghaib, pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang makna yang berada di luar jangkauan kita. Ini membawa saya pada satu pemikiran penutup. Sumber-sumber yang Anda berikan ini kan berulang kali mendorong manusia untuk berpikir, ya tafakarun, menggunakan akal, ya kilun, dan belajar. Justru semua kemampuan inilah yang memungkinkan kita menciptakan AI. Ini meninggalkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Kisah Adam yang kita bahas di awal tadi menunjukkan bahwa anugerah pengetahuan itu bukan hanya ujian bagi manusia, tapi juga ujian bagi para malaikat. Sebuah ujian yang memperlihatkan batas pengetahuan mereka dan keunggulan manusia dalam domain itu. Tepat. Mungkin tantangan terbesar dari kecerdasan buatan bukanlah tentang apakah ia akan melampaui kita secara teknis. Itu mungkin saja terjadi. Mungkin penciptaan AI adalah sebuah cermin raksasa yang Tuhan letakkan di hadapan kita. Ia bukanlah ujian akhir bagi mesin, melainkan ujian modern atas kebijaksanaan kita, atas kerendahan hati kita untuk mengakui batas, dan pada akhirnya atas kelayakan kita untuk benar-benar memegang peran sebagai khalifah di muka bumi.